Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Jadi Nvidia baru saja merilis laporan keuangan Q2 2026 yang luar biasa ya. Pendapatan mereka melonjak 56% dari tahun lalu, mencapai 46,7 miliar. Dan mereka berhasil mengalahkan ekspektasi Wall Street. Margin laba mereka tuh sangat tinggi, jadi di angka 72,4%. Secara angka, ini adalah performa yang sangat bullish untuk perusahaan. Tapi yang aneh, setelah pengumuman itu malah nggak naik seperti ekspektasi kebanyakan orang. Ternyata penyebabnya adalah drama yang terjadi di belakang layar terkait bisnis mereka di Tiongkok. Laporan itu juga mengungkap hal penting seperti Nvidia tuh nggak berhasil menjual satupun H2O prosesor ke pelanggan di Tiongkok selama kuartal ini. H2O adalah chip khusus yang dirancang untuk pasar Tiongkok agar bisa memenuhi aturan pembatasan ekspor dari pemerintah US. Selama kuartal ini, penjualan chip itu berhenti total. Namun, administrasi Trump baru-baru ini mengubah keputusannya dan mengizinkan penjualan chip H2O dilanjutkan. Tapi ada syaratnya, Nvidia harus memberikan 15% dari pendapatan penjualan chip itu kepada pemerintah US. Ini adalah keputusan yang belum pernah ada sebelumnya. Para investor mungkin khawatir ya dengan ketidakpastian kebijakan ini dan pajak baru yang dikenakan pada penjualan ke salah satu pasar terbesar mereka. Ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara politik dan pasar finansial, bahkan untuk perusahaan sebesar Nvidia. Jadi apa nih hubungannya sama market kripto? Nvidia sama kripto itu sama-sama dianggap sebagai risk on. Artinya, ketika investor merasa yakin dan optimis dengan kondisi ekonomi global, mereka cenderung kembali ke aset-aset yang lebih beresiko ini. Sebaliknya, saat ada berita yang menimbulkan ketidakpastian seperti konflik dagang US dan China, investor tuh cenderung beralih ke mode risk off. Mereka menjual aset berisiko untuk mencari aset yang lebih aman. Penurunan harga saham Nvidia ini setelah berita ini menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan investor. Rasa khawatir ini bisa menular ke aset-aset risk on lainnya, termasuk kripto, yang seringkali memiliki korelasi positif ya dengan saham-saham teknologi seperti Nvidia ini. Nah, dampaknya ke makroekonomi dan geopolitik apa? Berita ini menyoroti ketegangan geopolitik dan perang dagang antara US dan China. Ketidakpastian semacam ini bisa mengguncang stability ekonomi global secara lebih luas. Jika salah satu perusahaan terbesar di dunia kena dampak kebijakan pemerintah, hal itu memicu kekhawatiran pasar secara umum. Kekhawatiran ini bisa menekan pasar secara keseluruhan dan kripto tidak luput dari dampaknya. Jadi meskipun Nvidia bukan perusahaan kripto, pergerakan harganya bisa menjadi indikator bagi sentimen pasar yang lebih luas. Dan sentimen itulah yang sangat mempengaruhi market kripto. Jadi gimana nih nasib kripto? Kalau misalnya kita lihat, market kripto itu memang butuh likuiditas yang besar ya untuk bisa melakukan rally yang kuat. Kita bisa lihat dari ETF flow. Di sini Bitcoin ini belum tercatat semua ya, karena BlackRock belum ada datanya, tapi bisa kita lihat di sini dari tanggal 25 sampai 26 ini ada inflow gitu di ETF Bitcoin. Memang inflow-nya itu nggak sebesar waktu yang dulu ya, tapi bisa kita lihat bahwa masih ada demand dari segi ETF di Bitcoin. Lalu kita lihat di Ethereum. Nah, justru di Ethereum ini inflow-nya tuh relatif lumayan lebih besar ya, sangat besar malah dibandingin sama Bitcoin. Jadi dari tanggal 21, bahkan 21, 22, 25, 26 ini ada inflow nih sebanyak 287 juta, 337 juta, 443 juta, 455 juta, dan kemarin ini datanya belum keluar semua ya. Jadi nanti kita perlu tunggu lagi beberapa waktu. Tapi bisa kita lihat di sini demand ETF untuk Ethereum itu sangat besar dibandingin sama Bitcoin, dan memang dari pembelian ini bisa langsung nutup penjualan di tanggal 15 sampai tanggal 20 kemarin gitu. Nah, gimana dengan probabilitas rate cut the Fed? Nah, untuk probabilitasnya ini kembali naik nih, 88,7% dibandingin kemarin yang 87,8%. Ini bisa mengindikasikan bahwa market kembali optimis ya, bahwa The Fed bisa potong suku bunga tanggal 17 September nanti. Terus kita akan bahas ke economic calendar. Nah, di perdagangan kemarin ya, ada data penting sebenarnya.
Data crude oil inventories, ini angkanya ada kenaikan, ini lebih condong untuk mempengaruhi harga minyak ya dibandingin kripto. Cuman ini berdampak juga ke kekuatan US dollar. Nah, untuk hari Kamis, yaitu hari ini, itu ada data yang penting nih. Pertama ada continuing jobless claims, terus ada core PCE price, terus ada GDP, lalu initial jobless claims. Jadi kalian perlu hati-hati di jam 7.30 karena akan ada beberapa data penting di US gitu. Walaupun gak terlalu berpengaruh, tapi data-data ini bisa menjadi acuan The Fed untuk mengambil tindakan moneter berikutnya, yaitu apakah dia akan potong suku bunga atau enggak gitu. Terus jangan lupa juga di hari Jumat itu bakalan ada Core PCE Price Index sama PCE ya. Ini lagi-lagi data inflasi, dan ini salah satu data yang sangat penting untuk dilihat The Fed kalau misalnya dia pengen potong suku bunga atau enggak. Oh ya, ada Chicago PMI juga ya. Sebenarnya ini data-data ini nggak terlalu berdampak besar. Kenapa? Karena di next week-nya itu kita udah mulai masuk ke bulan September ya. Kalau misalnya di awal bulan pada hari Jumat itu akan ada data-data yang sangat berpengaruh. Apa aja? Kita lihat ya di sini ya. Hari Jumat tanggal 5 September. Nah, tanggal 5 September ini ada average hourly earnings, terus ada non-farm payrolls. Nah, NFP ini berpengaruh banget ya. Soalnya ini adalah data ketenaga kerjaan. Terus ada unemployment rate di bulan Agustus. Nah, data-data ini bisa menjadi acuan buat The Fed untuk mengambil tindakan atau action moneter kayak gimana gitu pada tanggal 17 September nanti. Nah, perlu kita lihat ya nanti data-data ini kayak gimana. Jadi minggu depan tuh sangat banyak gitu data pentingnya. Ada ADP juga nanti hari Kamis, terus juga ada JOLTS nanti hari Rabu ya. Hari Rabu jam 9. Jadi kita tunggu aja gimana reaksi pasar atas data-data penting ini. Nggak perlu terburu-buru, nggak perlu FOMO, karena memang ini lagi banyak ketidakpastian ya di ekonomi US, dan pasar itu tidak suka dengan ketidakpastian. Nah, di sini kita bahas ke NQ. Jadi kita lihat dulu di Nasdaq. Sebenarnya penurunan kemarin itu nggak terlalu yang gimana-gimana ya, walaupun candlenya ini banyak wick-nya ya, tapi dia masih ketahan gitu di SNR ini. Dan demand 1H-nya itu masih di sini. Bisa dibilang bahwa dalam lower time frame itu masih bullish gitu, walaupun secara 4 hour dia nggak mampu untuk mencapai supply 4 hour ini. Kalau misalnya belum mampu ya otomatis dia gimana mau breakoutnya gitu. Tapi masih ada indikasi bahwa dia masih ketahan di sini, masih konsolidasi di sini. Mungkin menunggu katalis apa nih yang bisa menjadi penggerak market berikutnya. Kalau misalnya dia nggak mampu bertahan di sini, mungkin dia akan retest lagi ke demand 1H atau bahkan retest lagi ke demand daily yang lebih bawah lagi. Nah, di SPX ini atau S&P 500 ini justru dia udah berhasil nih untuk mencapai supply 4 hour-nya. Bahkan dia sempat bikin all time high baru gitu di jam 12 subuh tadi ya. Kalau misalnya dia berhasil nge-breakout supply 4 hour ini, otomatis ya si 4 hour-nya ini udah balik jadi bullish lagi ya. Cuman kita perlu dia breakout secara confident gitu untuk bisa ngelihat dia kelanjutan naik lagi. Kenapa gue bahas stock market ini, US 500 sama Nasdaq? Itu soalnya saham-saham US itu memiliki korelatif yang cenderung positif ya sama market kripto. Sama halnya sama kayak Bitcoin itu mempengaruhi market kripto juga, karena Bitcoin ini kan cryptocurrency pertama gitu. Nah, sekarang kita bahas ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sebenarnya gue lihat ada trendline ini yang udah di breakout ya, dan sekarang lagi melakukan retest. Cuman retestnya, breakoutnya ini bisa dibilang nggak terlalu impulsif gitu. Kenapa nggak terlalu impulsif? Soalnya dia nggak berhasil untuk men-take out internal high point ini. Kalau misalnya dia berhasil men-take out internal high point ini, terus juga dia berhasil main di atas SNR ini adalah SNR yang lumayan krusial ya. Kenapa gue bilang ini krusial? Bukan yang ini. Kenapa SNR ini krusial? Soalnya ini adalah SNR yang terbentuk yang berhasil membuat harga Bitcoin itu naik sampai ke all time high gitu. Kalau misalnya dia nggak berhasil nge-take out ini bisa ada penurunan yang lebih dalam lagi. Mungkin bisa mencapai demand daily ini di antara kisaran 107.500 sampai ke 105.000 gitu.
Atau bahkan dia bisa aja nge-take liquidity di sini, karena di sini kita lihat di daily-nya ada fair value gap ya, dan dia ada di angka kisaran 104.000. Itulah kenapa banyak orang yang mulai memprediksi harga Bitcoin itu sampai ke 104.000, 107.000. Ini karena ada liquidity gitu di sini. Dan sekarang memang dia lagi konsolidasi aja nih di sini gitu. Memang secara struktur mendukung sih, karena supply 4 hour-nya masih di sini. Terus kalau misalnya kita menghitung ini sebagai breakout dan ini adalah MSS, kita bisa lihat bahwa dia masih ketahan gitu, dan daily-nya itu masih bearish gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak menghitung ini sebagai break of structure, kita bisa lihat di sini sebagai acuan demand daily-nya itu masih di sini, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke Ethereum. Ini gue kemarin ada bahas ya, bahwa Ethereum itu gue lumayan confident dia bisa breakout supply 1 hour ini, tapi ternyata nggak dalam waktu dekat nih. Dan gue juga masih confident sebenarnya walaupun dia breakdown internal low ini ya. Jadi memperkecil probabilitas. Gue expect-nya kemarin tuh dia berhasil nge-take out gitu, tapi ternyata belum. Tapi gue lumayan percaya, soalnya demand 4 hour sama demand daily itu masih di bawah. Kalau misalnya dia masih perlu gitu untuk ngambil liquidity ini dulu, itu juga nggak masalah. Selama strukturnya masih bullish, gue akan cenderung ke bullish ke Ethereum gitu. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada Fibonacci, ini adalah pergerakan corrective wave gitu. Dan gue kemarin lihat di sini adalah A, B. Kalau misalnya C sampai sini, ini ada cluster of Fibonacci di sini 1618 sama 175 itu udah tercapai gitu. Dan biasanya kalau misalnya corrective wave-nya udah selesai, terus dia berhasil bikin high point baru, itu kita bisa expect dia lagi abis bikin structure baru gitu. Nah, structure barunya itu pastinya ada wave 1, ada wave 2 ya. Nah, kalau misalnya kita percaya ini adalah wave 1 dan sekarang lagi di wave 2, otomatis wave 3-nya harusnya bisa nge-take out high point ini gitu, dan bikin yang namanya high point baru atau bikin all time high gitu. Nah, lebih bagus ya kan kalau misalnya dia berhasil bikin higher low di sini. Most probability yang bisa terjadi itu nge-take out high point ini gitu. Itulah kenapa gue masih percaya bahwa Ethereum itu bisa bikin ATH baru gitu. Nah, ini mungkin bisa juga kalau misalnya bearish skenario-nya ya, ini adalah corrective wave lagi nih. Jadi ini A, B, dan bisa aja C gitu, untuk nge-take out liquidity di daily ini dan mencapai cluster of Fibonacci yang berikutnya. Atau bahkan bisa nyampai ke 1272 dari pergerakan ini. Jadi gitu sih, untuk Ethereum sebenarnya lumayan mix, tapi gue masih lebih percaya ke skenario yang pertama ya, untuk dia bisa nge-take out supply 1 hour ini dan bikin all time high baru. Tapi nanti aja kita lihat untuk gimana pergerakan si Ethereum nanti ya. Jadi nggak perlu terburu-buru, semua ada waktunya, dan nggak perlu panik juga karena kita percaya liquidity itu pasti akan datang. Gue nggak bisa lihat sih kalau misalnya liquidity itu nggak masuk gitu ke market di Q4. Nggak ada alasan liquidity nggak masuk ke market di Q4. Terus ke Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance itu di 4 hour-nya itu sebenarnya masih bullish ya. Dia masih belum keambil nih low point ini. Dan dia walaupun udah ada MSS ke sini, tapi bagusnya dia itu berhasil ke reject gitu sama salah satu SNR penting, yaitu SNR weekly di sini. Nah, masih belum ada data yang gimana banget, karena gue juga seperti yang kemarin gue bilang juga ya, kalau misalnya banyak MSS kayak gini, itu ada indikasi bahwa Bitcoin dominance itu cenderung konsolidasi gitu. Mungkin kita bisa gambar trend lainnya seperti ini. Nah, cuman ini masih belum kebentuk banget ya channelingnya, nggak kayak yang di sini gitu. Nah, kalau misalnya kayak di sini kita tahu nih dia channeling, ada breakdown jelas gitu, terus dia retest, terus habis itu turun lagi, channeling lagi, turun. Nah, ini kemungkinan dia lagi channeling lagi. Terus habis itu kita lanjut ke analisa total ya. Gue lebih suka pakai analisa total, soalnya total ES. Kenapa? Soalnya dia nggak including stable coins, jadi pure altcoins yang kita perdagangkan atau kita investasiin gitu. Nah,
Di 1 hour ini balik lagi ya, ini ada yang breakout tapi nggak confident gitu breakoutnya. Jadi gue nggak mau terlalu ambil pusing, gue akan tandain aja supply 1 hournya di sini, terus juga demandnya di sini, karena last low pointnya itu di sini. Kalau misalnya dia nggak berhasil gitu, terus dia malah breakdown, dan bisa aja dia langsung retest lagi ke demand 4 hour, walaupun 4 hournya di sini juga kelihatan bahwa dia tuh ada MSS gitu, tapi breakdownnya tuh nggak confident. Jadi balik lagi gue tandain aja ada supply 4 hour di sini dan demand 4 hour di sini. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya dia tuh melakukan konsolidasi, tapi konsolidasinya itu di atas. Ini bisa indikasi yang bagus, bisa indikasi yang buruk gitu. Karena apa? Konsolidasi itu kita nggak tahu dia tuh lagi distribusi atau dia lagi akumulasi. Tapi gue percayanya selama demand higher time frame-nya itu di bawah, maksudnya strukturnya itu masih bullish, gue percaya ini masih akumulasi sampai dia memberikan price action, itu dia breakdown dari demand daily ini, baru gue akan switch bias gue ke bearish. Kayak gitu guys. Nah lanjut ke total 2. Total 2 itu sama ya, kurang lebih sama total IS gitu. Total 2 IS itu dia cenderung bullish di semua time frame gitu. Di daily-nya dia bullish, di 4 hour-nya dia bullish, 1 hour-nya dia bullish. Nah, bahkan gue belum update ya demand daily-nya. Ini dia. Demand daily-nya itu di sini, guys. Beda ya sama total tadi. Yang total tadi demand-nya tuh udah lumayan atas, sedangkan demand di total 2 ini masih di bawah gitu. Nah, ya kan. Ini dia retrace-nya lumayan dekat sama demand, sedangkan yang total ini dia masih agak jauh nih. Bisa dibilang ya sama kayak kemarin gitu. Money flow-nya lagi ada di cryptocurrency selain BTC. Karena ini excluding BTC sama stablecoins ya. Jadi gue still bullish for Ethereum. Bahkan total 2-nya bisa kita lihat dia udah MSS ya. Ini kalau misalnya kayak gini gue lebih confident untuk naruh demand 1 hour-nya di sini. Jadi satu aja sama demand 4 hour. Terus kita lanjut ke total 3 IS. Nah, di total 3 IS ini justru ada indikasi yang lebih menarik nih. Kenapa? Soalnya dia di 1 hour itu udah melakukan market structure shift yang bahkan itu lebih confident gitu. Lebih naiknya tuh lebih confident. Ini bisa dibilang demand-nya tuh udah pindah ya ke sini ya. Nah sekarang lagi testing demand, dia lagi ketahan di trend line. Kalau misalnya dia berhasil breakout, ini lumayan bagus indikasinya. Target paling dekatnya itu ada di resisten teratas ya, ada di 845 miliar dolar. Kalau misalnya dia breakout, ini bisa seperti skenario yang kemarin ya, untuk dia bisa breakout high point ini, terus dia bikin all time high baru gitu. Walaupun masih lama ya, masih lama. Ini aja weekly chartnya ini belum ada tanda-tanda bahwa dia bisa confident breakout gitu. Butuh katalis sih, butuh katalis. Nah, untuk others-nya ini dia bahkan bisa nge-take out high point ini nih. Jadi sebenarnya ya, money flow itu lagi berotasi guys, dari Bitcoin itu menuju ke altcoin yang market cap-nya lebih kecil. Walaupun dari segi dari segi time frame weekly ini dia masih di sini aja ya. Tapi kalau dari low time frame ya kita bisa lihat gitu, dia cenderung lebih pede gitu untuk breakout. Nah sekarang kita tinggal lihat kalau misalnya dia berhasil take out high point ini, pergerakan altcoins di bawah rank 10 ya, excluding top 10 gitu, itu bisa cenderung lebih naik, dan mungkin aja finger cross bisa ada alt season gitu. Nah, untuk tambahan bonus nih buat altcoin yang sebenarnya lagi gue tradingin juga, itu ada di Arbitrum. Arbitrum secara garis besar itu sebenarnya bearish ya. Kenapa? Nih, dia bikin lower high, terus abis itu lower low. Nah, baru sekarang banget nih dia bikin higher low dan bikin higher high gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di time frame daily, ini daily-nya itu dia
udah berhasil bikin higher high baru. Ini gue nggak hitung ya, soalnya ini adalah inside bar, tapi kita bisa lihat bahwa demand daily-nya ini masih di sini guys, gitu. Dan 4 hour-nya ini masih menjadi penahan untuk harga Arbitrum itu bisa lebih tinggi lagi. Kenapa ini Arbitrum bisa naik sebegini kuatnya gitu? Pertama, dia adalah layer 2-nya Ethereum ya. Jadi bisa dibilang ini dia lagi dapat money flow juga, walaupun sekarang lagi koreksi ya. Tapi koreksinya bisa dibilang minim gitu, karena dia nggak berhasil men-take out low point ini nih. Kalau misalnya dia bikin lower low dan dia jadi bearish gitu, mungkin kita bisa expect dia ke SNR ini dulu. Mungkin ketahan juga di order block ini ya. Di sini ada order block. Nah, mungkin di sini bisa kita eksekusi untuk ngambil, memanfaatkan price action gini gitu untuk ambil long atau buying opportunity. Sebenarnya dari Elliott Wave Theory sendiri, ini gue bisa lihat bahwa ini adalah 1 wave 2. Nah, sekarang kita lagi ada di wave 3, dan di internalnya sendiri ini adalah wave 1, wave 2, dan sekarang lagi ongoing wave 3. Nah, wave 3 itu kan wave yang paling impulsif nih. Jadi, ini kita lagi sama-sama berada di wave 3 gitu. Wave 1, wave 2, wave 3. Ini eksternalnya, terus abis itu di internal wave-nya ada wave 1, wave 2, wave 3. Nah, wave 3 ini sampai mana? Kalau misalnya target terdekatnya itu ada di 0,6338 ya. 0,6338. Kalau misalnya optimis banget ya bisa sampai 0,9, 1,3 gitu. Atau bahkan bisa sampai ke $3,1, tapi gue gak mau terlalu optimis ya. Mungkin kita bisa retest ke supply weekly dulu, supply weekly ini dulu untuk melihat gimana price action lower time frame-nya untuk Arbitrum ini. Baru kita bisa lihat pergerakannya kayak gimana. Atau bahkan untuk sekarang sih krusialnya yaitu dia bisa nggak mempertahankan demand 4 hour ini. Kalau misalnya bisa, ya bisa aja kita langsung ngelihat dia nge-take out high point ini. Kayak gitu guys. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.